Ada yang kedua, siapa yang menjawab salam itu separuh-separuh saja, maka mendapati 20 pahala. Ada yang ketiga, Bapak Ibu, siapa yang menjawab salam itu dengan sempurna, maka dia mendapatkan 30 pahala. Kira-kira Bapak Ibu ingin mendapatkan 10, 20 atau 30? 30. Kalau 30, hamba ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani Adam ala sairil makhluqat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak dan Ibu pengurus masjid. Yang sama-sama kita hormati manolah nenek mamak nan gadang basa batuah kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Alim ulama cadia pandai suluh bandang dalam nagari, budokan duang lipapeh rumah nan gadang. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya-Allah pada malam hari ini kasadualahnya kita dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam sarugonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Bapak Ibu, pada malam hari ini kita kembali hadir di rumah Allah ini dalam rangka tak lain tak bukan adalah beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah serta ketakwaan kita kepada Allah. Berangkat dari rumah dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, tak ada niatnya yang mengincong dah. Tak ada niatnya yang berubah dah. Tapi niatnya hanya semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah berpesan kepada kita dalam hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat Bapak Ibu pergi ke rumah Allah kau dengan mencari ridha Allah, maka Allah pun akan memberikan ridhonya kepada kita. Tapi kalau Bapak Ibu ke rumah Allah ini dengan niat yang salah, maka niatnya pun salah lo yang diagih oleh Allah. Karena Bapak Ibu banyak pula orang tu, ya, kok pergi kamu saji ya. Tak disiko ya Bapak Ibu, di tempat lain. Kok pergi kamu saji, iyalah lama ndak pergi kamu saji. Sagan awak jurang. Kalau sagan Bapak Ibu, tentu sagan lo dapat pahalanya. Aku ndak pergi musaji, iyalah lama ndak pergi musaji, lama ndak dengar pengajian. Kalau niatnya itu Bapak Ibu maka salah. Maka yang paling utama itu apapun yang kita kerjakan, perbaharuilah niat ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, artinya kita yang berada di rumah Allah pada malam hari ko merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kok dipilih oleh Allah Bapak Ibu? Allah itu sayang ke awak, Allah itu memiliki kekuasaan. Sayang Allah itu, Allah ringankan kaki kita, Allah ringankan tangan kita, lalu Allah mengarian hati awak untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepadanya. Makanya kata guru-guru kita, ulama-ulama kita, selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo adik-adik bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jago lalu baca itu. Ya. Kalau baca itu. Karena Bapak Ibu itu adalah zikir yang paling sempurna. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya diusahakan amalan-amalan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita yang hadir pada malam hari ini menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah sehingga kita terhindar dari yang namanya sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Siapa yang tahu adik-adik ustazku bara orang anak-anak Nabi? Bara? 9? 7? Siapa yang dapat? Saya yang dapat? Ada yang tahu? Tak ada yang dapat dah. Yo, harus dihafal ya. Nanti beraja harus dihafal. Nama ayah Nabi siapa? Nama ayah Nabi siapa? Abdullah. Nama ibunya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ayahnya bernama, ibunya bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Talib. Harus dihafal. Jangan nama-nama film-film saya hafal, jangan nama-nama kartun saya hafal. Harus anak-anak Nabi harus dihafal. Ya kadang Bapak Ibu pernah lo ambo tanya, lah sekolah tu Bapak Ibu mengaji di SMA. Bara sia nama ayah Nabi, dak ada yang tahu surang pun dah. Sia yang nama ibu Nabi, dak ada yang tahu surang pun dah. Tu ambo tanya, sia yang paling kaya artis kini? Raffi Ahmad, manunjuk sedolah. Film yang paling rancak tahu lo nya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu perlu mengingatkan kita kembali memori generasi. Jangan seolah-olah kita seolah-olah junjungan awakku terlupakan. Kadang-kadang yang lebih hebatnya Bapak Ibunya. Di mana Rasulullah dilahirkan? Ada orang yang tak tahu, ada sembarang jawab di Yaman, di Irak. Astagfirullah. Rasulullah lahir di Mekah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari bagi adik-adik ustaz yang mencatat, boleh judulnya dibuat yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Boleh yang bagi yang mencatat. Ya, adik-adik ustaz bagi yang mencatat, menjadi hamba yang bertakwa. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu terdapat dalam surah Ali Imran ayat keberapa? Ayat 133 dan 134. Apa kata Allah? Bagi Bapak Ibu kalau yang ada baca Al-Quran boleh dicari Al-Quran. Apa kata Allah? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah diawali dengan kalimat wasari'u.
Kalau dahulu ambo sekolah Bapak Ibu, wasari'u tu asal katanya ialah sara'a. Sara'a tu artinya adalah bagagih lah, basagiro lah, pacapek lah. Kama kita disuruh oleh Allah untuk bersegera, ternyata Bapak Ibu di ayat 133 ini ada dua perintah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada maghfirah, mim ghafara. Artinya adalah penutup, bisa jadi pengampun. Ya, mim ghafara. Ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Kenapa Allah menyuruh awak Bapak Ibu basagiro, pacapek, bagagih kepada ampunan Allah? Karena apa Bapak Ibu? Karena yang namanya kematian itu bersifat qat'i. Qat'i itu apa Bapak Ibu? Pasti. Jadi kematian kau tidak mengenal waktu je tampik. Makanya Allah katakan capek-capeklah. Ba'amar itu jangan sampai terlambik nanti. Kalau sampai terlambik nanti, yang mah engkau lah dicabut nyawa engkau, ya Allah, roh dengan jasad mula berpisah, maka ketika itu amalanmu terputus. Tak boleh. Makanya apa yang diperintahkan oleh basagiro, pacapeklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegera pula lah engkau kepada surganya Allah. Yang mana surganya Allah itu arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi kata Allah. Jadi adik-adik Ustaz, nanti kalau tenang duduknya, tak maiboh, nanti Ustaz ada parafnya Ustaz tanda tangan. Tapi kalau maiboh, tak Ustaz paraf. Faham? Fahim tum? Fahimna. Jadi itu kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah engkau kepada surganya Allah, yang mana surganya Allah arduhas samawati wal ard. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di ujung ayat ada Allah mengatakan u'idat lil muttaqin kata Allah. Tetapi hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yo. Kalau ambo tanya Bapak Ibu, laikah kita beriman kepada Allah? Jawabannya Bapak Ibu. Laikah kita beriman kepada Allah? Lai, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, karehan soro. Laikah kita beriman kepada Allah? Lai. Bukti awak beriman. Tadi awaklah salat maghrib secara berjamaah. Lah salat maghrib awak, lah berzikir lo bersama, lah baca doa lo. Artinya apa? Kitalah termasuk orang beriman kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, laikah kita bertakwa kepada Allah? Bapak Ibu, laikah kita bertakwa kepada Allah? Tuan yang saya Bapak Ibu. Lai. Yo lai yakin Bapak Ibu bertakwa kepada Allah. Karena definisi takwa, pengertian takwa secara umum, artinya adalah mengerajaukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu yang dikatakan dengan takwa. Kalau seandainya Bapak Ibu lai bekerajaan perintah Allah, lai meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, ayo ndak dah. Berarti awak alun termasuk bertakwa Bapak Ibu. Karena definisi takwa itu jelas, secara umum jelas. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tetapi berbeda menurut Imam Al-Ghazali. Tahu Bapak Ibu Imam Al-Ghazali? Namanya manusia. Ya, namanya manusia. Iko derajat go Bapak Ibu. Ya, yang beriman tadi di bawah, iko derajat orang yang paling tinggi takwa. Ya, maka di jalan Allah tadi kalau ingin masuk surga harus menjadi orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, yo ingin jadi orang bertakwa. Kalau indah, tak usah kamu bahas. Ambo ingin jadi orang model biasa sajalah. Ya, karena masuk surga harus menjadi orang bertakwa. U'iddat lil muttaqin kata Allah. Hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tak ada boleh Bapak Ibu. Hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kata Imam Al-Ghazali, beliau jelaskan dalam kitab beliau yang berjudul Kuantum Taqwa. Ya, ditulis oleh Syekh Farid Ahmad. Kata beliau Bapak Ibu,
Yang dimaksud dengan takwa itu adalah membersihkan dalam diri ini. Yang mana sebelumnya belum pernah melakukan apa-apa yang membuat dia jauh dari Allah. Sehingga lahirlah dalam diri ini motivasi untuk tidak mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kalau Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, beliau paluh itu makasudnya mulai dalam diri dahulu. Dalam diri itu makasudnya dalam diri awak. Ya contohnya yo mulai dari dalam diri itu yaitu hati. Kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Apabila daging itu jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Apa itu ya Rasulullah? Wa huwa qalbu. Ialah hati. Hatiku Bapak Ibu ya. Itu kata para ulama, hati itu tempat iman berlabuh. Apabila hati itu berubah, maka iman pun akan ikut berubah. Karena Bapak Ibu, indak saja hatiku yang sifatnya yang elok, yang buruk pun ada. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, itu yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau ingin mencari orang tu, lihatlah dalam hatinya ya. Kalau perilakunya elok saja tapi di hatinya tidak tahu apa isinya ya. Karena Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Kadangkala itulah kelemahan manusia. Ya bagi Cik Ibu tadi, itulah manusia. Manusia kau banyak dosa. Memang yo banyak dosa. Tapi kata Allah, maghfirah. Minta ampunlah kepada Allah. Jangan awak hanya sekedar menyebut, ambo banyak dosa, terlanjur. Tapi kita minta ampun kepada Allah. Karena apa? Ampunan Allah itu luasnya, seluas apa yang kita bayang. Luas benar. Ya. Telah ambo ceritakan di pertemuan awak petang Bapak Ibu ya. Ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini memiliki dosa yang banyak. Diibaratkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dosa pemuda itu sagadang gunung. Tapi gunungnya entah sagadang gunung Merapi, entah sagadang gunung Singgalang, tak tahu awak. Atau kedua-duanya mungkin digabung. Sagadang gunung. Bayangkan Bapak Ibu, apa kata pemuda tadi lepas serahnya. Mungkin tak diampuni dosa hamba ya Allah lah. Lalu keluarlah pemuda tadi dari rumah. Ya berangkitnya dari rumah. Dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Di tengah perjalanan nampaklah dirinya ada satu majlis, maka hadirlah pemuda itu di majlis itu. Kata Khalifah Umar bin Khattab, setelah pemuda itu pulang dari majlis itu, tibanya di rumah, maka dosanya yang sebesar gunung itu diampuni oleh Allah. Apa diampuni Bapak Ibu? Cik saja yang dilakukan oleh pemuda itu. Ketika dia di majlis tadi, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Cik saja modalnya Bapak Ibu. Tak banyak-banyak aja. Karena apa? Karena bertambah rasa takutnya, Allah ampuni dosanya yang sagadang gunung tadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kata Allah ya, uiddat lil muttaqin, yaitu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, tentu harus ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Harus ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri untuk menjadi orang bertakwa itu? Model Bapak Ibu kini ada anak masuk polisi, contohnya. Ada anak masuk tentara. Tentu kalau masuk polisi itu harus ada syarat-syarat yang kita lalui. Ya, mulai dari fisiknya, tingginya, badan bareknya, kesehatan tubuhnya, tentu harus ada ciri-cirinya. Ternyata Bapak Ibu, untuk menjadi orang bertakwa itu harus ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Ciri-cirinya Allah jelaskan di ayat 134. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ialah orang yang selalu menafkahkan hartanya baik ketika waktu lapang maupun ketika waktu sempit. Maka maksudnya Bapak Ibu, orang yang selalu mensedekahkan hartanya baik ketika waktu senang maupun ketika waktu sedih. Mohon maaf Bapak Ibu, nampak bagi awak ada orang yang mau rangkonya dikatakanlah mohon maaf, ekonominya itu di atas kecukupan. Ibaratnya lain orang berado. Lalunya bersedekah Bapak Ibu. Kira-kira menurut pandangan awak biasa atau luar biasa? Biasa saja Bapak Ibu. Karena orang itu mampu untuk bersedekah.
Tapi sebaliknya Bapak Ibu, nampak pula bagi kita, ada orang yang mau rangka Bapak Ibu, yang mohon maaf, yang mah kebutuhan hidupnya di bawah cukup. Tapi Bapak Ibu ya, antara lainnya cukup makannya 3 kali sehari yang tidak ada tahu. Tapi yang membuat dia itu luar biasa adalah dia masih bisa menyempatkan dirinya, hartanya itu untuk dia sedekahkan. Mungkin wak bertanya-tanya, deh, yo saglut lombonya, masih taluknya menyempatkan untuk disedekahkan hartanya tadi. Tak mana itu kecewa. Antara lainnya cukup makan tidak, antara lainnya kan tidak. Tapi nya masih bisa jo mensedekahkan hartanya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting dari hal itu, ya, banyak orang Bapak Ibu yang kini sesuai yang Ambo sampaikan pertama tadi, banyak orang yang bersedekah itu salah niatnya. Ya, karena mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang bersedekah tapi niatnya bukan untuk mencari ridha Allah. Ya. Satu kali Bapak Ibu ya, sebulan yang lewat lah, ya, sebulan yang lewat, Ambo isi khatib waktu itu. Jadi khatib waktu itu Ambo talambek. Jadi suatu masjid Bapak Ibu tidak usah disabuin masajidnya. Ya, menjaga kode etik kecil orang kini. Ya. Jadi Ambo duduklah di saf kedua. Karena saf pertama itulah penuh, duduk di saf kedua, talambek tiba. Jadi Bapak Ibu sebelum khatib naik mimbar, maka pengurus itu membacakan siapa saja yang berinfak, yang bersedekah pada hari itu. Kan ada tu Bapak Ibu. Setiap hari Jumat dibacakan oleh pengurus. Siapa saja yang berinfak bersedekah pada hari itu. Dibacakanlah. Ketika itu Ambo sedang salat sunat. Ada bapak berdua di samping Ambo. Selesai Ambo salat sunat, cik pengurus, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada hari ini, Jumat ini, orang-orang yang bersedekah di masjid kita disebutkan. Si A 300.000, si B 500.000, si C 800.000. Kecil apa yang duduk di samping Ambo, caliaklah si A, caliaklah si B, caliaklah si C. Dah ikhlas mana bersedekah? Bangku dah ikhlas bana bersedekah. Iyo basabui-sabuian sedekahnya. Dah ikhlas bana. Tibalah giliran pengurus menyebutkan hamba Allah 500.000. Oh, itu yang ikhlas ah. Siapa hamba Allah tu? Ambo tu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sama je jindaknya. Ya makanya kalau ada terpampang di papan mading di masjid, ya kalau ada yang bersedekah, sabananya Bapak Ibu ada hal positifnya yang dapat kita ambil. Hal positifnya untuk menyumangikan kawan-kawan yang lain untuk bersedekah. Boleh dilakukan? Boleh. Tak ada yang melarang dah Bapak Ibu. Yang melarang tu tulis nombor segitu-segitu. Itu yang tak boleh. Tapi kalau pengurus mengatakan itu untuk hanya mengedarkan dia, hanya bagi cik orang transparan untuk anoko yang dikelola, biasa saja Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hal yang penting ya. Karena banyak orang hari ini yang ingin bersedekahkan hartanya bukan untuk mencari ridha Allah. Tetapi karena apa? Karena ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin karena ingin dipuji oleh orang lain. Makanya yang perlu dicaliak tu Bapak Ibu. Orang bertakwa tu bukan itu yang dicaliak. Yang dicaliaknya hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang bertakwa. Makanya Bapak Ibu, kalau wak bersedekah ketika waktu lapang saja, ketika waktu sempit, kita masih ragu-ragu bersedekah, maka mungkin dalam diri ini belum bisa dikatakan orang-orang bertakwa. Karena Bapak Ibu, hari ko kan kita masih di awal-awal tahun 2024 Masehi. Bako Masehi Bapak Ibu, karena Masehi ko yang paling lama. Berbeda dengan Hijriah. Hijriah kan semasa Rasulullah, semasa Khalifah lun. Tapi kalau Masehi ko lah lama Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan bertambahnya tahun berarti bukan bertambah usia. Enggak. Artinya Bapak Ibu bertambah tahun, artinya adalah semakin kurang hidup kita, hidup di dunia ko. Karena Bapak Ibu sakwe-kwe awak pasti ketika suatu saat nanti pasti lamah. Sarancak-rancak awak yang kulit awak dahulu masih segar, pasti suatu saat nanti kulit ini akan keriput, kulit ini akan kendor. Sehitam-hitam rambut kita, pasti suatu saat nanti yang mana rambut hitam ini akan menjadi putih. Mata yang terang benderang ini akan menjadi kabur. Telinga yang kuat pendengarannya akan semakin berkurang pendengarannya. Makanya Bapak Ibu, semakin hari yang perlu kita perbaiki adalah yaitu tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah.
Suatu ketika Bapak Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kebiasaan Rasulullah berjalan setiap pagi, pulang dari solat subuh, pulang dari masjid, beliau tidak langsung masuk ke rumah do Bapak Ibu. Akarajo Rasulullah, beliau berjalan di pasar kota Madinah. Tahu Bapak Ibu pasar kota Madinah? Allah Bapak Ibu caliak, alun lai, ambo alun lai Bapak Ibu. Suatu saat nanti kita dipertemukan nantinya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ketika Rasulullah berjalan di pasar kota Madinah, lalulah keliling Rasulullah di pasar kota Madinah. Nampaklah oleh Rasulullah di sudut pasar kota Madinah, ada seorang yang lah tua, yang lah buta. Apa-apa yang lah buta. Siapa pak yang buta tu? Apa yang buta tu adalah orang Yahudi. Yang ma kerajanya taruh meminta, mengemis. Kebiasaan Rasulullah adalah selalu memberikan makanan kepada bapak-bapak yang tua tadi. Setiap pagi itu Bapak Ibu. Ketika Rasulullah lah meninggal, kata istri Rasulullah kepada sahabat beliau, Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kebiasaan Rasulullah setiap pagi adalah selalu memberikan makanan kepada apa-apa yang buta di pasar kota Madinah. Setiap pagi. Lalu dilaksanakanlah oleh Abu Bakar. Jadi kata Abu Bakar, biarlah hamba laksanakan. Pagi-pagi Bapak Ibu, pailah selesai salat subuh, pailah Abu Bakar ke pasar kota Madinah. Di pasar kota Madinah beliau caliak di mana yang apa-apa tua tadi berada. Dicaliak beliau. Akhirnya ketemulah. Setelah ketemu Bapak Ibu, kata Abu Bakar, diagihanlah makanan yang makan kolah disediakan oleh Abu Bakar kepada orang pengemis tadi. Diagihanlah makanan oleh Abu Bakar. Tak lama kemudian bertanyalah orang buta tadi, apa tua buta tadi. Apakah engkau yang sebelumnya yang selalu memberikan aku makanan? Kata Abu Bakar, iyo pak tua, ambo yang selalu memberikan engkau makanan. Lalulah dimakan oleh pak buta tadi. Kata pak buta tadi, masih hidupkah Muhammad itu? Bapak Ibu, karena pak buta tadi jajuk banci kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika orang rami di pasar itu Bapak Ibu disorak-sorakan. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir dan lain sebagainya. Dikata-katailah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas Bapak Ibu. Tidak pernah beliau dendam. Malahan beliau setiap pagi selalu memberikan makanan kepada bapak tua itu. Lalulah dibacakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar diam saja. Kemudian lanjut apa tua itu makan. Kecil pak tua tu, pak buta tadi kepada Abu Bakar. Apakah engkau yang selalu memberikan aku makanan? Iya. Lalu diberhentilah bapak tua tadi makan. Kecil beliau, tidak. Engkau pembohong. Engkau pendusta. Engkau pendusta. Bukan orang yang selalu memberikan aku makanan, yang mana makanan aku itu dilunakkan. Kemudian makanan aku itu disuapkan kepadaku. Tetapi kenapa hari ini berbeda? Makanan aku agak keras, yang mana aku tidak disuapi. Lalu tamanuanglah Abu Bakar Bapak Ibu. Karena bahasa sebelumnya Abu Bakar lah mengeritih kok. Karena dek dicaci Nabi Muhammad tadi. Kan ditinju oleh Abu Bakar lah mengeritih Abu Bakar. Tapi Abu Bakar urik dado. Urik dado. Dek mana hal itu tamanuang Abu Bakar? Iyo pak tua, batu engkau. Yang mana aku ini bukan orang yang selalu memberikan makanan engkau setiap pagi. Lalu bertanyalah Pak Buto tadi, lalu siapa yang memberikan aku makanan setiap pagi? Tamanuanglah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wahai Pak Tua, ketahuilah orang yang selalu memberikan makanan kepadamu setiap pagi, setiap subuh, yaitu orang yang selalu engkau benci, orang yang selalu engkau kata-katai dengan kata-kata yang kasar. Tamanuanglah Pak Tua tadi, siapa menurut engkau wahai Abu Bakar? Lalu kata Abu Bakar, wahai Pak Tua, yang selalu memberikan engkau makanan itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manangih Pak Tua tadi Bapak Ibu, manangih. Manangis sama nangis jadi-jadinya. Lalu kecek Pak Buto tadi itu, wal afina anin nas, yaitu orang yang saling bermaafan sesamanya. Kau penting Bapak Ibu. Kata Rasulullah, kalau ada seorang hamba ingin memperbaiki hablum minallah, maka perbaikilah hablum minan nasnya. Kalau ingin memperbaiki hablum minallah, perbaiki dahulu dengan manusia.
Mohon maaf Bapak Ibu, rajin bana kita salat, rajin bana kita puasa sunnah, rajin bana kita baca Al-Quran dan lain sebagainya. Mohon maaf. Tapi dengan hubungan sesama manusia tidak bailoan. Jangan harap hubungan dengan Allah untuk bailoan. Ini yang paling payah tu Bapak Ibu, minta maaf atau magih maaf. Minta maaf. Kalau ambo Bapak Ibu, sama saya keduanya. Yang surang kareh kepala ambo nak minta maaf. Yang surang kareh kepala ambo nak magih maaf. Maka Bapak Ibu, solusinya adalah yaitu berlapang dadalah. Tapi ambo lah minta maaf Ustaz. Orang tu ndak amuhnya bagi maaf. Biarkanlah Bapak Ibu. Kalau seandainya waklah minta maaf, maafkan kesalahan ambo, maafkan iku ambo. Tapi nyo nak memaafkan, itu ndak tanggung awak lah. Yang mah itu inyo dengan Allah lah. Karena awaklah minta maaf. Makanya Bapak Ibu, biarlah kita dicaci orang, biarlah kita dihina orang, biarlah kita disakiti oleh orang. Tapi Bapak Ibu yang penting, jangan kita yang menyakiti orang dahulu. Kalau hanya menyakiti awak, maka berlapang dadalah. Berlapang dadalah dalam perbedaan untuk menuju persatuan yang kuat. Itu kata ulama-ulama kita. Lalu Allah tutup dengan kalimat, Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Bapak Ibu, itu saja 3 amalan, 3 ciri-ciri orang bertakwa tu. Kira-kira Bapak Ibu, baik atau murah? Baik atau murah Bapak Ibu? Dari ketiga-tiga tu, baik. Memang baik Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ingat, bagi Cik Ibu tadi, awak manusia biasa. Betul, awak manusia biasa. Tetapi Bapak Ibu, berusahalah untuk menjadi orang yang melebihi derajat takwa. Karena Bapak Ibu, kalau awak biasa-biasa saja, tidak ingin maju, awak tidak akan nampak dah Bapak Ibu. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini tak lain tak bukan adalah wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Itu ayat mana yang mengatakan Bapak Ibu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ingat saja Bapak Ibu, tujuan kita di dunia ko hanya beribadah kepada Allah. Hidup di dunia hanya sekali, akhirat jualah tempat kita kembali. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat yang saya sampaikan. Ya Bu? Ya Bu? Oh, anak-anak itu juga tadi Bu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim. Qasim Bu. Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah. 7 Bapak Ibu. Amin. Alah Bu, ada yang akan ditanya kali Bapak Ibu? Kalau ada ditanyaan, anak baru Bu? Abdullah, Qasim, Abdul. Ruqayyah coba. Queen. Boleh aja dimasukkan nama ibu ke dia lah. Ya Bu, sama. Iya Bu. Boleh tu Bu. Ya kadang-kadang itu Bu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu tanya-tanya ke anak ini. Banyak yang kurang apa Bapak Ibu. Tapi kalau awak tanyaan, siapa kini pemain bola yang hebat, menunjuknya, tahunya. Siapa kini yang paling hebat, siapa artis yang paling kaya kini tahunya. Tapi yang bertanya, siapa anak-anak Nabi? Dah ada seorang pintar. Yang tahu cik lah, Fatimah lah ciknya. Ya. Yang lebih parahnya Bapak Ibu, di mana Nabi dilahirkan? Di Irak keciknya. Di Yaman keciknya. Astagfirullah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja mungkin karena waktu Allah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu, terlebih lagi bagi hamba yang menyampaikan. Baik, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.